saya sebagai narator. Di sebelah saya, perkenalkan nama saya Melvi. Saya sebagai dalang dari pemimpin Belanda, pihak keraton, penasehat keraton, dan juga Patih Danurejo. Perkenalkan, saya Sasa. Saya sebagai dalang di pihak Belanda di Ponorogo, Hamengkubuwono dan Ayu Barsyah. Kenalkan, nama saya Rudi Hardini. Saya berperan sebagai rakyat, Jenderal Dekot, dan Dendeles, dan Somiset. Selamat menonton. Pengaruh Belanda di Surakarta dan Yogyakarta semakin bertambah kuat. Pada permulaan abad ke-19, khususnya di Yogyakarta, campur tangan Belanda telah menimbulkan kekecewaan di kalangan kerabat keraton yang kemudian menimbulkan perlawanan di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Pada tanggal 5 Januari 1808, zaman penguasaan Daendels, terjadi persetujuan pihak Belanda dengan keraton. Tidak mau tahu, jalur dari Anyer hingga Panarukan harus segera dibangun. Tidak bisa, karena belum ada persetujuan dari pihak kami. Silakan pilih jalur lain. Saya tidak mau, yang saya inginkan jalur ini yang dipakai. Kedua belah pihak sama-sama bersikeras mempertahankannya. Lalu Hamengkubuwono berusaha bersikeras untuk mengemukakan pendapatnya. Naikkan tahta adikku supaya bisa melancar sistem birokrasi kita. Tetapi apakah dia bisa melakukannya? Dia kan masih muda, apakah dia berpengalaman? Setelah perdebatan itu dipertimbangkan, pada tahun 1823 datanglah residen Belanda, Smithard. Menurut saya, bagaimana jika posisi adik Baginda si Sultan digantikan untuk sementara? Jika beliau sudah tumbuh dewasa, akan saya kembalikan kembali. Dengan begitu, kehidupan rakyat akan terjamin. Baiklah, kalau begitu saya izinkan. Tapi dengan tujuan Anda harus bisa mensejahterakan rakyat. Play. Kepemimpinan Smithard ternyata membuat rakyat Belanda mengingkari perkataannya. Setelah itu, muncullah seorang bangsawan putra dari Hamengkubuwono III yang bernama Raden Mas Ontowiryo atau Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro tidak puas dengan melihat penderitaan rakyat karena kekejaman dan kelicikan Belanda. Mulailah perang Diponegoro menentang dominasi Belanda. Bagaimana kita bisa makan? Untuk berdiri pun rasanya tak kuat, menahan pedih, sangat kejam sekali. Harus memperoleh uang dari mana lagi untuk membayar kompensasi? Keuangan kita sudah bangkrut. Kita manfaatkan saja Diponegoro. Dia kan memiliki banyak channel dengan sesama bangsawan. Datanglah pihak keraton ke kediaman Diponegoro dan memohon untuk meminjam pihak keraton sejumlah uang untuk membayar kompensasi. Kemudian Pangeran Diponegoro menyetujuinya. Setelah itu Pangeran Diponegoro meminjamkan uang dari Kapten Tionghoa. Tetapi Smithard berhasil menipu kedua wali sultan untuk meluluhkan kompensasi hubungannya dengan keraton. Akhirnya Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan dengan membatalkan Perja Puasa pada Mei 1985 agar petani di Tegalrejo dapat membeli makanan dan senjata. Mulailah perang. Saat proses pembangunan Jalan Anyer Panarukan Perintahkan pada anak buah kita agar pemasangan patok segera dilaksanakan. baik, akan saya laksanakan. Tapi apakah ini sudah ada persetujuan dari Pangeran Diponegoro? Biarkan saja apa katanya, ini demi kelancaran pembangunan.
Setelah Pangeran Diponegoro tahu, beliau memerintahkan untuk mencabuti patok-patok tersebut. Kemudian Patih Danurejo datang. Siapakah yang menyuruh mencabuti patok-patok ini? Patih Danurejo mengutus pasukan untuk menjaga patok-patok tersebut, tetapi dengan keberaniannya pasukan Diponegoro menggantinya dengan tombak sebagai siasat. Pemberontakan tengah malam dimulai. Tuan, bagaimana kita melawan mereka saat ini? Kita harus berunding di mana? Lawan dulu sampai habis, Mas. Masalah kita berlindung di mana nanti saya pikirkan lagi. Setelah dipertimbangkan lagi, Pangeran Diponegoro memutuskan pasukannya berlindung ke arah Bukit Selarung. Mari kita buat benteng pertahanan di Gua Selarung ini. Siap Tuan, kita bertahan demi perjuangan kita bersama. Kemudian Pangeran Diponegoro mengusut siasat perang, merencanakan untuk menyerang Keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda. Sampai pemimpin Pangeran Diponegoro didampingi oleh Pangeran Mangkubumi Alibasya Sentot dan Kiai Maja sebagai pengawas spiritual dalam perang ini. Kuatkan pasukan kita untuk melawan Diponegoro. Kirimkan Letkol ke Tegal dan Pekalongan dan Sekodiat ke daerah Banyumas. Siap, Tuan. Belanda menghancurkan pos-pos pertahanan pasukan Diponegoro. Kemudian pos Diponegoro dari Goa Selarung dipindahkan ke Dekso atau oleh pemimpin Alibasya Sentot. Alibasya Sentot berhasil mengalahkan Belanda di daerah bagian barat. Serang, habiskan pasukan Belanda, jangan sampai kita ditindas. Siap Tuan, Kapten Angin pun sudah kami kalahkan. Pasukan Belanda mencoba mendekati Alibasya Sentot untuk berunding, tetapi ia selalu menolak. Setelah itu pasukan Belanda berhasil meminta bantuan Arya Prawidoningrat. Lalu setelah melakukan perundingan antara Arya Prawidoningrat dengan Alibasya Sentot pun menerima ajakan rundingan itu. Bagaimana Tuan Alibasya? Apakah yang ingin Anda pertahankan dan apa yang bisa kami pertahankan? Biarkanlah aku dan pasukan Pangeran Diponegoro berjuang di jalan Allah dan jangan cegah aku untuk melepas sorban ini. Baiklah, akan kami wujudkan. Tetapi setelah perjanjian ini tanggal 24 Oktober 1829, kalian harus menyerahkan diri ke ibu kota negeri Yogyakarta. Penyerahan diri atau tertangkapnya para pemimpin pengikut Diponegoro merupakan perjuangan Pangeran Diponegoro. Tidak tahu Tuan, Diponegoro pergi dari pos yang satu ke pos yang lain. Seharusnya kita buat saja sayembara dari ini. Sayembaranya siapapun yang menyerahkan Diponegoro dalam keadaan hidup atau mati akan dapat hadiah sebesar 20.000 ringgit. Siap Tuan. Segera pihak Belanda menyebarluaskan sayembara tersebut, tetapi tidak ada serangan pun yang mendatanginya. Setelah sekian lama pihak Belanda terus mencari, pihak Belanda berhasil menemukan Diponegoro di daerah Gombang. Tipuan dari Belanda berhasil menyerahkan Diponegoro dalam keadaan hidup. Kemudian dikirim ke Semarang dan menuju pelabuhan untuk diasingkan ke Sulawesi Selatan. Hingga Diponegoro meninggal di benteng Belanda yang berada di Makassar, yaitu benteng Fort Rotterdam. Terima kasih.